Baik, puji Tuhan. Shalom Bapak Ibu. Salam sejahtera di dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Bersyukur kepada Tuhan dengan setiap kesempatan yang Tuhan masih berikan kepada kita untuk bersama-sama pagi hari ini menikmati setiap berkat Tuhan. Pagi hari ini kita akan lihat tema pertobatan membawa kemenangan. Pertobatan membawa kemenangan. Ya, kita kembali akan belajar dari apa yang dikerjakan oleh bangsa Israel sesudah mereka mengalami kekalahan dalam perebutan atau peperangan melawan kota Ai. Kota yang lebih kecil dari Yeriko, kota yang dianggap remeh oleh mereka, kota yang dianggap tidak ada apa-apanya dengan Yeriko, bahkan ketika mereka mengintai, mereka dengan percaya diri mereka berkata cukup 2 atau 3.000 orang saja menyerang kota itu kami akan pasti menghancurkannya. Tetapi ketika mereka menyerang kita tahu bahwa mereka justru mengalami kekalahan. Mereka mengalami tawar hati, kegentaran yang luar biasa. Begitu beberapa dari mereka harus mati karena peperangan tersebut. Dan mereka kemudian menjadi gentar melawan kota yang lebih kecil. Mereka patah semangat, mereka putus asa. Tetapi setelah Tuhan menyatakan bahwa ada hal yang harus diselesaikan, ada dosa yang harus dibereskan, ada pertobatan yang harus dilakukan oleh bangsa Israel, maka pertobatan itu, pemberesan dosa tersebut membawa kemenangan ketika mereka maju kembali melawan Ai dan mereka berperang dengan cara yang Tuhan kehendaki. Mari lebih dulu kita baca Yosua pasal 8 ayat yang pertama. Yosua pasal yang ke-8 ayat yang pertama, firman Tuhan dikatakan demikian. Kemudian berfirmanlah Tuhan kepada Yosua, janganlah takut dan janganlah tawar hati. Bawalah seluruh tentara dan bersiaplah. Majulah ke Ai, ketahuilah aku serahkan kepadamu raja negeri Ai, rakyatnya, kotanya, dan negerinya. Puji nama Tuhan. Silakan duduk kembali. Sesudah orang Israel bertobat, Tuhan menyatakan bahwa Tuhan menyerahkan kota Ai, rajanya, negeri kepada orang Israel. Namun sebelum itu kita tahu bagaimana keadaan orang Israel pada waktu setelah penyerangan yang pertama. Ya, penyebab kekalahan pertama melawan Ai adalah 2 hal yang kita lihat di episode yang lalu. Tidak taat dan sombong. Orang Israel tidak taat. Yang kedua, orang Israel sombong. Next, slide selanjutnya. Orang Israel tidak taat sebab apa? Mereka tidak mengikuti perintah Tuhan. Tuhan katakan kepada mereka melalui Yosua, ketika mereka sudah menyerang Yeriko, memusnahkan Yeriko, mereka harus membakar kota itu. Hanya beberapa bagian saja barang yang boleh dikuduskan untuk Tuhan. Selebihnya harus dibakar. Selebihnya harus dimusnahkan. Tetapi kita tahu
Pasal 7 ayat pertama katakan mereka berubah setia. Mereka tidak taat kepada Tuhan. Ditambah lagi mereka sombong. Maka dalam episode lalu dengan judul Mengapa Aku Kalah, faktor yang menyebabkan kekalahan orang Israel kedua adalah kesombongan. Mereka berkata, Ai kecil. Lebih kecil dari Yeriko, mudah saja mengalahkan. 2.000, 3.000 orang selesai tumpas itu Ai. Tapi faktanya ketika mereka maju, ketika mereka menyerang, mereka menggembur kota Ai, orang Ai menyerang, 36 orang dari Israel dari 3.000 yang maju menyerang mati, mereka ketakutan, lari tunggang langgang, mereka kabur dan menjadi gentar. Tawarlah hati mereka sangat. Tetapi dari perjalanan ini kita bisa belajar respon yang dilakukan oleh Yosua dan juga bangsa Israel. Yosua sebagai pemimpin dan juga imam-imam yang berada di sana yang bertugas memimpin orang Israel. Pada saat mengalami kekalahan, ada respon yang menarik yang dikerjakan oleh Yosua dan para imam. Ketika mengalami kekalahan, Yosua segera merendahkan diri di hadapan Tuhan. Kita baca pasal yang ke-7, ayat 6 sampai dengan ayat yang ke-9. Yosua berkata kepada Tuhan, ya, di ayat yang ke-6, Yosua mengoyakkan jubahnya, tanda perkabungan, mengoyakkan jubahnya, tanda dari ratapannya. Dia sujud dengan mukanya sampai ke tanah di depan tabut Tuhan. Tabut Tuhan adalah tanda hadirat Tuhan sampai petang. Bersama-sama dengan para tua-tua orang Israel. Sambil menaburkan debu di atas kepalanya. Mereka berduka cita. Mereka mengalami kondisi yang meratap. Mereka merendahkan diri di hadapan Tuhan. Dan mereka berkata, atau Yosua berkata kepada Tuhan, Tuhan, mengapa engkau menyuruh bangsa ini menyeberang Sungai Yordan? Supaya kami diserahkan kepada orang Amori untuk dibinasakan. Lebih baik kami putuskan tadi untuk tinggal di seberang Sungai Yordan. Tuhan, apakah yang akan kukatakan setelah orang Israel lari membelakangi musuhnya? Apabila itu terdengar oleh orang Kanaan dan seluruh penduduk negeri ini, maka mereka akan mengepung kami dan menyiapkan kami dari bumi ini. Dan apakah yang akan kulakukan untuk memulihkan namamu yang besar itu? Respon yang dikerjakan Yosua, dia begitu mendengar, melihat kenyataan kekalahan yang terjadi, mereka kemudian merendahkan diri di hadapan Tuhan. Sekalipun kalau kita membaca bahasa yang disampaikan oleh Yosua, Yosua kebingungan. Tuhan sendiri yang menyuruh maju menyeberangi Sungai Yordan. Tuhan sendiri yang sudah memimpin mengalahkan Yeriko. Tetapi ketika berhadapan dengan Ai, kenapa kalah? Ketika berhadapan dengan kota Ai, yang kecil, yang tidak terlalu besar, kenapa harus mengalami kekalahan? Ketika berhadapan dengan persoalan yang lebih kecil, mengapa tidak bisa memenangkannya? Yesus berkata, Tuhan sekiranya mungkin
Kami lebih baik tinggal di seberang Yordan. Gak usah nyebrang ke tanah Kanaan. Tidak usah melakukan perjalanan yang kau tuntut. Tidak usah merebut Kanaan. Lebih baik kami di seberang aja, sudah. Dan kemudian berkata, bagaimana kami harus mengembalikan kebesaran namamu? Sebab bagaimana kita ketahui nama Tuhan sudah sangat menjadi kegentaran bagi orang Kanaan. Berita tentang bagaimana Tuhan melepaskan mereka dari Israel, dari Mesir. Memimpin mereka di padang gurun. Berita tentang bagaimana mereka menghancurkan Yeriko tanpa peperangan. Tapi ketika mereka maju berperang, lewat atau menghadapi kota Ai yang lebih kecil, mereka alami kehancuran. Bagaimana kami harus mengembalikan kebesaran namamu? Orang lain melihat bangsa pilihan Tuhan kalah. Orang-orang pilihan kalah. Apa yang harus kami lakukan? Kalau nanti orang Kanaan justru mengepung kami, melenyapkan kami dari muka bumi ini. Dan lagi bagaimana namamu dipulihkan? Apa yang disampaikan oleh Yosua ini memberikan satu pesan yang sangat telak kepada kita sebagai orang yang sudah bisa melihat sejarah. Pada waktu itu mereka tidak tahu rencana Tuhan, kehendak Tuhan, apa yang akan terjadi, konsekuensi-konsekuensi yang harus mereka terima ketika mereka tidak taat, ketika mereka sombong, meremehkan, dan berubah setia dari Tuhan. Tapi kita tahu sekarang ketidaktaatan mereka menyebabkan kekalahan. Ketidaktaatan mereka bisa menyebabkan nama Tuhan menjadi rusak. Aplikasinya apa buat kehidupan kita? Kita juga orang yang dipilih oleh Tuhan. Ketika kita berubah setia dari Tuhan, kita akan alami kekalahan sekalipun menghadapi persoalan yang kecil. Ketika kita tidak setia dari Tuhan, ketika kita melakukan pelanggaran, ketika kita berdosa, bukan hanya nama kita, tetapi juga nama Tuhan yang menjadi taruhannya. Yosua segera merendahkan diri di hadapan Tuhan dan bertanya dengan sebuah ungkapan, lebih baik kami tidak menyeberang. Sedikit menyesal. Bagaimana kami memulihkan namamu? Kekhawatiran akan hancurnya nama Tuhan. Lihat jawaban Tuhan. Ketika Yosua merendahkan diri di hadapan Tuhan, Tuhan menjawab dengan tepat. Tuhan menunjuk dosa yang sudah dilakukan. Tuhan menunjukkan ketidaksetiaan mereka kepada Tuhan. Tuhan menunjukkan persoalan yang terjadi dalam hidup mereka. Ayat yang ke-10 sampai 11 Tuhan berkata, bangun, mengapa engkau sujud demikian? Orang Israel sudah berbuat dosa. Mereka melanggar perjanjianku yang kuperintahkan kepada mereka. Mereka mengambil sesuatu dari barang-barang yang dikhususkan itu, mereka mencurinya. Mereka menyembunyikannya dan mereka menaruh di antara barang-barang. Tuhan menjawab bahwa ada dosa di tengah-tengah mereka. Yosua belum tahu
Kenapa Tuhan orang Israel ini kalah? Bagaimana nanti dengan kebesaran namamu? Tuhan jawab, ada dosa di tengah-tengah. Ada persoalan di tengah-tengahmu. Ada pelanggaran dari perjanjian di antaramu. Ini yang menyebabkan orang Israel mengalami kekalahan dari Ai yang lebih kecil. Akibat dari dosa yang mereka lakukan, akibat dari persoalan pelanggaran yang mereka kerjakan, Tuhan pun menunjukkan posisinya saat masih ada dosa di tengah-tengah mereka. Ayat 12 bagian B dikatakan, Aku tidak akan menyertai kamu lagi jika barang-barang yang dikhususkan itu tidak kamu punahkan dari tengah-tengahmu. Jawaban yang kedua dari Tuhan atas doa Yosua, mengapa ini terjadi Tuhan? Bagaimana kami harus mengembalikan kebesaran namamu lagi? Tuhan tunjuk posisi Tuhan saat masih ada dosa di tengah-tengah mereka. Tuhan katakan, aku tidak akan menyertai kamu lagi. Selama masih ada barang-barang yang dikhususkan itu di tengah-tengahmu. Aku tidak akan menyertai kamu lagi selama masih ada dosa yang belum dibereskan. Aku tidak akan sertai kamu selama pertobatan itu belum dilakukan. Tercenganglah Yosua. Sampai sejauh itu. Pantas saja Israel alami kekalahan dari Ai. Pantas saja Israel lari tunggang langgang menghadapi kota yang lebih kecil. Pantas saja Israel menjadi tawar hati. Sebab rupanya ketika mereka maju berperang melawan Ai, Tuhan tidak menyertai mereka. Ini juga memberikan pengertian, pelajaran buat kita. Kita tidak bisa asal maju, kita nggak bisa asal menyelesaikan persoalan tanpa Tuhan. Karena nggak akan selesai, tambah parah ia. Tuhan tidak akan menyertai kita menyelesaikan persoalan kita jika masih ada dosa-dosa di tengah-tengah kehidupan kita. Dan Tuhan tunjukkan posisinya pada waktu itu. Aku tidak akan menyertai kamu lagi. Selama masih ada barang-barang yang dikhususkan itu dan tidak kamu punahkan. Tuhan sudah katakan, Yeriko harus dipunahkan, Yeriko harus dihancurkan. Barang-barang yang tertentu yang dikhususkan untuk Tuhan. Orang Israel nggak sabar. Padahal ketika mereka mau sabar sedikit saja, kalau sudah lihat nanti bagaimana mereka sudah menghancurkan kota Ai, Tuhan kasih bagian mereka sebagai barang rampasan, apa yang ada di kota Ai mereka boleh ambil sebagai barang rampasan. Yang di Yeriko Tuhan melarang, tidak boleh. Yang di Ai nanti boleh. Kita bisa membaca gambaran besar ini. Kejadian yang sama terjadi di awal mula dosa masuk dalam kehidupan manusia, bukan? Tuhan katakan, seluruh ini boleh kamu makan. Cuma satu yang di tengah ini saja yang gak boleh kamu makan. Tapi Hawa melihat, Hawa tertarik, Hawa mengambilnya. Dosa masuk ke dalam kehidupan manusia. Tuhan berkata, Yeriko harus dimusnahkan.
Ada barang yang dikhususkan bagi Tuhan. Salah satu dari mereka melihat, mengambil, mengingini dan mengambilnya. Maka dosa itu menghancurkan perjalanan mereka mengalahkan Ai. Dosa satu orang, Achan dalam hal ini, mengakibatkan seluruh orang Israel mengalami dampaknya. Dosa satu orang, Adam, maka seluruh manusia mengalami dampaknya. Tuhan katakan, aku tidak akan menyertai kamu selama barang-barang itu, selama apa yang diambil Achan itu masih ada di tengah-tengah bangsa itu. Selama dosa itu belum dibereskan, aku tidak akan menyertai kamu. Jawaban Tuhan yang ketiga, Tuhan kasih tahu apa yang harus dilakukan supaya mereka dipulihkan. Ayat yang ke-13 Tuhan katakan, bangun, kuduskanlah bangsa ini, kuduskanlah dirimu untuk esok hari. Demikianlah firman Tuhan, hai orang Israel, ada barang-barang yang dikhususkan tengah-tengahmu, kamu tidak akan dapat bertahan menghadapi musuhmu sebelum barang-barang itu, barang-barang yang dikhususkan itu kamu jauhkan dari tengah-tengahmu. Tuhan kasih tahu apa yang harus dilakukan untuk alami pemulihan. Mereka harus menguduskan diri. Mereka harus menguduskan diri. Dan Tuhan akan tunjuk dosa, siapa, apa dosa itu. Mereka harus kuduskan diri. Besok pagi kata Yesus, Tuhan akan tunjukkan. Ada sesuatu yang ada di tengah-tengah mereka yang harus dibereskan. Yosua tidak tahu kenapa mereka kalah. Tuhan, kalau gitu mestinya kita nggak usah lewat. Bagaimana saya harus kembalikan nama Tuhan? Maka Tuhan tunjukkan. Tuhan kasih tahu. Tuhan jelaskan, ada dosa di tengah-tengah kamu. Selama ada dosa, aku tidak akan menyertai kamu. Kamu harus menguduskan dirimu, akan kutunjukkan dosa yang bangsa itu lakukan. Maka setelah mereka menguduskan, saatnya mengadakan pertobatan. Bagaimana mengadakan pertobatan? Mereka harus introspeksi. Tuhan menunjuk kepada mereka siapa-siapa yang melakukan pelanggaran. Ayat 17, ayat 16 sampai 18 Tuhan berkata. Firman ini berkata, keesokan harinya bangunlah Yosua pagi-pagi lalu menyuruh orang Israel tampil ke muka suku demi suku, maka didapatilah suku Yehuda. Ketika disuruh tampil ke muka kaum-kaum Yehuda, maka didapatinya kaum Serah. Ketika disuruhnya tampil ke muka kaum Serah, didapatinya seorang demi seorang, didapatilah Sabdi. Ketika disuruh keluarga orang itu tampil ke muka seorang demi seorang, maka dapatilah Achan bin Karmi bin Sabdi bin Serah dari suku Yehuda. Kedapatan. Dipilah satu-satu. Apa yang menjadi penyebab? Di manakah dosanya? Di manakah kesalahannya? Siapa yang membuat kesalahan? Dipilah satu persatu dari suku yang begitu banyak. Turun ke bagian kaum yang lebih sedikit. Turun lagi ke bagian keluarga yang lebih dikit lagi. Turun lagi ke satu orang. Ketemu namanya Achan. Ini introspeksi. Dipilah satu persatu. Banyak orang
yang kemudian ketika Tuhan menunjukkan, Tuhan mengatakan ada pelanggaran, ada dosa. Ketika menghadapi persoalan, tidak mengalami kemenangan, kemudian marah kepada Tuhan. Tuhan, aku kan orang pilihanmu. Kenapa harus mengalami kekalahan? Banyak orang yang tidak mau introspeksi diri. Bahkan ketika sudah ditunjuk dosanya, tidak mau introspeksi diri. Bandingkan itu dengan Amsal 14 ayat 12. Ada orang yang menyangka jalannya lurus padahal menuju kepada kebinasaan. Amsal 14:12 katakan demikian. Amsal 14:12. Ada jalan yang disangka orang lurus, tapi ujungnya menuju maut. Ada jalan yang disangka orang lurus, tapi ujungnya menuju maut. Manusia seringkali tidak mau menyadari dirinya kalau ada dosa. Apa salah saya Tuhan? Apa salahku? Mengatakan ada dosa. Ada dosa yang harus dibereskan. Kalau tidak bertobat, kalau tidak introspeksi diri, tidak ketemu itu dosanya, dosa itu masih ada di tengah-tengah kamu, Tuhan katakan aku nggak akan menyertai kamu. Mengadakan pertobatan dengan introspeksi diri, maka akan tahu, akan ketemu dosanya apa. Akan ketahuan. Orang lain tidak tahu. Orang lain mungkin tidak melihat. Tapi Tuhan melihat. Karena begitu banyaknya orang Israel pada waktu itu akan ambil, gak ada yang perhatikan. Keluarganya gak memperhatikan. Kaumnya gak memperhatikan. Sukunya gak memperhatikan. Tapi Tuhan perhatikan. Ada dosa di bangsa itu. Yang mengakibatkan kekalahan ketika mereka berperang melawan Ai. Itu harus dibereskan. Setelah introspeksi diri, dalam mengadakan pertobatan harus ada pengakuan dosa. Pasal 7 ayat 19 sampai 21. Berkatalah Yosua kepada Achan, anakku, hormatilah Tuhan, mengakulah di hadapannya, katakanlah kepadaku apa yang kau perbuat, jangan sembunyikan kepadaku. Lalu Achan menjawab Yosua katanya, benar, akulah yang berbuat dosa terhadap Tuhan Elohim Israel, sebab beginilah perbuatanku. Dia jelaskan, dia melihat barang-barang bahan itu, jubah yang indah, 200 sikal perak, sebatang emas, 50 sikal beratnya. Aku mengingininya. Ku ambil, ku sembunyikan dalam kemahku, dalam tanah, dikubur. Gak ada yang tahu. Tapi Tuhan tahu. Gak ada yang melihat. Tapi Tuhan lihat. Maka Yosua menuntun Achan untuk mengaku dosanya. Ketika bertobat harus ada pengakuan dosa. Bagaimana bisa mengetahui dosanya jika tidak introspeksi? Nah, ini rangkaian yang tidak bisa lepas. Setelah kita mengintrospeksi diri, tahu dosanya apa, maka kita bisa mengadakan pengakuan dosa. Coba bandingkan dengan Mazmur 51 ayat 6 dan 7 tersebut. Bagaimana Daud mengakui dosanya setelah ditegur dengan keras oleh Nabi Nathan. Mazmur 51 ayat 6 dan 7. Terhadap engkau sajalah aku telah berdosa. Melakukan apa yang kau anggap jahat supaya ternyata engkau adil dalam keputusanmu.
bersih dalam penghukumanmu. Sesungguhnya dalam kesalahan aku diperanakan, dalam dosa aku dikandung ibuku. Daud ditegur Nathan dengan perumpamaan, ada seorang yang kaya, punya banyak kambing domba, dia kedatangan tamu, dia ambil itu domba dari seseorang yang punya satu saja. Yang disembelih, Daud marah, orang itu harus dibunuh. Maka Nathan katakan, itu kamu. Kaget dia. Dia ingat, dia sudah melakukan kesalahan, berdosa, berzina dengan Berseba, istri Uria. Mau ditutupin. Dosa melahirkan dosa. Uria suruh pulang, kasih mabuk, suruh pulang ke rumahnya. Uria tidak mau, Uria tetap di gerbang atau di area kerajaan. Waduh, nanti kalau ini Berseba mengandung, Uria nggak mau pulang gimana? Ini aja sudah, kirim surat kepada Yoab panglimanya. Taruh Uria di paling depan, paling berbahaya dalam peperangan, ben mati sih sana. Dosa melahirkan dosa. Dosa ditutupi sama dosa. Yoab nggak tahu maksud dari Daud. Tetapi Tuhan tahu. Melalui Nathan dia tegur Daud. Hingga akhirnya Daud mengadakan pengakuan dosa. Karena Daud tahu pasti ada penghukuman karena dosa. Seperti Achan. Orang Israel alami penghukuman dengan kalah dari Ai. Karena dosa yang dia lakukan. Konsekuensi dosa adalah kematian. Maka setelah ketahuan dosa yang dilakukan oleh Achan, maka Achan, keluarganya, harta bendanya, apa yang dia milikinya, semua diambil dan dibawa ke namanya lembah Akor. Dan di situ Achan dirajam, dilempari batu, dibakar. Ada kematian. Konsekuensi dosa adalah kematian. Konsekuensi dari pelanggaran adalah kematian. Ketika Hawa Adam berdosa, Tuhan katakan engkau hari itu akan mati. Dia mengalami putus hubungan dengan Tuhan. Diusir dari Taman Eden. Tidak lagi hidup dalam kekekalan secara tubuh. Karena dosa Achan, seluruh Israel menjadi dosa. Ketika Achan dihukum mengalami kematian, maka Israel dipulihkan, dapat kemenangan, dan bisa mengalahkan Ai. Potret besarnya, dosa yang kita lakukan, yang konsekuensinya adalah kematian, tetapi kita tidak bisa membereskan sendiri, maka Kristus membereskannya di atas kayu salib. Dia yang tidak berdosa dijadikan berdosa untuk menanggung pelanggaran kita, menanggung segala kutuk konsekuensi akibat dosa, mati di atas kayu salib supaya kita dapat kemenangan. Setelah akan dibunuh, dilontari batu, di lembah Akor, Tuhan kerjakan pemulihan. Tuhan berikan kemenangan. Tuhan berikan kepada Israel kembali janji yang tertunda untuk mengalahkan Israel. Dan hasil kemenangan, hasil pertobatan yang dilakukan oleh Israel adalah kemenangan. Saya kasih dalam kurung. Dengan cara Tuhan. Kenapa dengan cara Tuhan?
Orang Israel nggak boleh direct attack, tidak boleh menyerang langsung. Tapi gunakan cara Tuhan. Kirim pasukan di belakang kota. Pancing orang Ai keluar, pura-pura mundur. Baru yang di belakang maju. Dikatakan, angkatlah lembingmu. Maka orang Israel akan maju menyerang. Ketika Yosua mengangkat lembing itu, orang Israel di belakang kota maju menyerang, membakar kota Ai. Orang Ai balik arah lihat, loh kotanya terbakar. Orang yang diserang mundur balik menyerang, mereka kabur dan dihancurkan. Dan kita lihat Tuhan memberikan kepada mereka kemenangan. Bukan hanya kemenangan, tapi juga Tuhan kasih kepada mereka barang-barang kota Ai menjadi jarahan. Beda dengan Yeriko, Tuhan katakan tidak boleh, harus bakar semua, musnahkan. Hanya beberapa barang yang kuduskan untuk Tuhan. Mereka nggak sabar, mereka rampas barang yang dikhususkan untuk Tuhan. Akhirnya mereka mengalami kekalahan. Kalau mereka sabar sedikit saja, Tuhan kasih kok. Tuhan berikan. Tuhan berikan rampasan dari kota Ai. Di sini kita bisa belajar Bapak Ibu. Ketika kita pahami kebenaran firman Tuhan, kita ikut setiap langkah-langkahnya Tuhan. Kita sabar menunggu setiap waktu yang sudah Tuhan tetapkan. Ada kemenangan yang akan Tuhan berikan kepada kita. Pertobatan membawa kemenangan. Jika kita sudah terlanjur melakukan pelanggaran dosa, kita mesti bertobat. Selama pertobatan belum kita kerjakan, kita akan terus alami kekalahan. Di saat kita menyelesaikan, membereskan dosa kita di hadapan Tuhan dengan pengakuan, permohonan ampun kepada Tuhan dan hidup mengikuti cara Tuhan kembali. Tuhan berikan kemenangan buat kehidupan kita. Pertobatan selalu membawa kemenangan. Pertobatan selalu memberikan kelegaan. Pertobatan memberikan kepada kita pemulihan yang dikerjakan oleh Tuhan. Tuhan berkati kita semua.